Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan publik di rumah sakit. Sebelum itu, marilah kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Afifah Tunabila dengan NIM L1B023135. Perkenalkan, nama saya Mufidah Najmawardani dengan NIM F1B023033. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila Fitriana dengan NIM M1B023134. Perkenalkan, nama saya Nawwa Ashfa Aulia dengan NIM F1B023138. Perkenalkan, nama saya Cahyaning Dwi Febiana dengan NIM F1B023128. Perkenalkan, nama saya Nisri Narifa Ramadhani dengan NIM F1B023120. Perkenalkan, saya Hanifah Dewi Larasati dengan NIM F1B023118. Saya Nida Fajiatus Salihah dengan NIM F1B023124. Selamat mendengarkan. Kali ini saya akan menjelaskan pendahuluan dari masalah penelitian yang diteliti oleh kelompok kami. Kegiatan yang disebut pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok berdasarkan suatu landasan. Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang, jasa, dan pelayanan administratif sesuai dengan peraturan hukum. Pelayanan publik dianggap baik jika memenuhi prinsip-prinsip seperti kepentingan umum, profesionalisme, keterbukaan, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Pelayanan kesehatan adalah komponen penting dalam pelayanan publik yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan mencakup kegiatan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui berbagai cara. Pelayanan ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Salah satunya adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan yang memberikan akses layanan kesehatan bagi semua warga Indonesia. Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan diharapkan menyediakan layanan berkualitas. Namun, seringkali layanan yang diberikan belum memenuhi standar. Keberhasilan sistem kesehatan dipengaruhi oleh tenaga medis dan staf rumah sakit. Kompetensi mereka sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan serta kepuasan pasien. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pelatihan dan evaluasi kinerja tenaga medis demi meningkatkan efisiensi dan kepuasan pasien di rumah sakit. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah mengenai identifikasi dari permasalahan yang telah kami diskusikan. Sumber daya manusia atau SDM di rumah sakit memegang peran yang begitu penting, khususnya dalam pengimplementasian pelayanan kesehatan termasuk pada pasien BPJS. Meski begitu, nyatanya memang masih banyak terjadi hambatan. Kurangnya kompetensi dan pelatihan tenaga medis maupun non-medis menghambat pemahaman terhadap sistem BPJS, termasuk administrasi dan prosedur pelayanan. Minimnya pelatihan teknologi juga mengurangi efektivitas pelayanan. Selain itu, kesejahteraan dan motivasi tenaga kesehatan terpengaruh oleh keterlambatan pembayaran klaim BPJS serta insentif yang tidak sebanding dengan jumlah pasien yang ditangani. Hal ini berdampak pada perbedaan kualitas pelayanan antara pasien BPJS dan juga pasien yang menggunakan pembayaran secara umum. Pengawasan dan evaluasi yang ketat menyebabkan standar pelayanan bervariasi, sehingga diperlukan akreditasi rumah sakit yang lebih ketat dan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan pelayanan agar tetap optimal. Manajemen SDM rumah sakit menghadapi tantangan dalam meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam menangani pasien BPJS, terutama karena standar pelayanan yang beragam akibat mekanisme mentoring yang ketat. Akreditasi rumah sakit perlu diperketat karena sistem pengawasan efektif harus diterapkan agar tenaga medis bekerja secara optimal. Kurangnya komunikasi antara tenaga medis dan pasien sering menyebabkan kebingungan dalam prosedur BPJS. Mengurangi kepuasan pasien. Kepercayaan masyarakat bergantung pada kualitas SDM, di mana tenaga medis yang terlatih lebih maksimal dalam pelayanan. Responsivitas dan empati juga berperan penting.
sehingga meningkatkan kualitas SDM menjadi langkah krusial dalam memperbaiki pelayanan BPJS. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi permasalahan pelayanan publik yang diidentifikasi. Untuk BPJS sendiri bertujuan meningkatkan keterjangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah demi mewujudkan asas pemerataan layanan kesehatan. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagai sumber daya manusia di rumah sakit terhadap pasien pengguna BPJS. Beberapa permasalahan tersebut meliputi yang pertama kualitas pelayanan yang kurang optimal, di mana banyak pasien BPJS yang sering mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan pasien non-BPJS baik dari segi kecepatan pelayanan, perhatian tenaga medis maupun fasilitas yang diberikan. Untuk selanjutnya ada permasalahan dari keterbatasan tenaga medis, di mana jumlah tenaga medis tidak sebanding dengan jumlah pasien BPJS yang begitu banyak, menyebabkan beban kerja yang tinggi yang berpengaruh pada kualitas pelayanan kesehatan tersebut. Oke, yang selanjutnya ada keterlambatan pelayanan dan komunikasi yang kurang baik. Pasien BPJS sering mengalami waktu tunggu yang lama untuk pemeriksaan atau tindakan medis, serta komunikasi yang kurang baik antara tenaga medis dan pasien, sehingga informasi mengenai diagnosis, prosedur medis, dan pengobatan yang diberikan kurang jelas. Selanjutnya ada ketidakpuasan pasien. Beberapa pasien merasa diperlakukan kurang ramah dan mengeluhkan kurangnya keterjangkauan obat-obatan serta kelengkapan alat kesehatan, sehingga menurunkan kepercayaan mereka terhadap layanan kesehatan. Yang selanjutnya ada contoh kasus. Kelompok kami mengambil kasus di RSUD Arifin Ahmad Riau, menunjukkan bahwa pasien BPJS mengalami kelalaian dalam pelayanan, antrian panjang dalam pendaftaran dan pengambilan obat, serta keterbatasan obat yang mengharuskan pasien membeli sendiri. Hal ini bertentangan dengan tujuan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, yang seharusnya menjamin pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah terkait penyebab dan dampak dari permasalahan pelayanan publik yang diidentifikasi, di mana adanya permasalahan-permasalahan terkait pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah keterbatasan tenaga kesehatan, di mana kurangnya tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pasien yang begitu banyak, di mana kondisi ini memberikan baik dampak langsung maupun dampak tidak langsung baik pasien. Untuk dampak langsungnya meliputi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang layak, waktu tunggu yang lebih panjang, serta penurunan kualitas pelayanan medis. Dan untuk dampak tidak langsungnya mencakup peningkatan angka kesakitan, berkurangnya produktivitas, dan meningkatnya beban ekonomi akibat penyakit yang tidak ditangani dengan optimal. Yang kedua adalah terbatasnya waktu pelayanan, di mana keterbatasan waktu dalam pelayanan kesehatan menjadi tantangan besar bagi tenaga medis. Banyaknya pasien yang harus ditangani membuat waktu pelayanan menjadi terbatas, di mana akibatnya tenaga kesehatan harus berusaha menyeimbangkan antara memberikan perawatan yang berkualitas dan menyelesaikan tugas mereka dengan cepat. Hal ini tentunya berdampak pada kualitas interaksi dan perhatian yang diberikan kepada setiap pasien, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pengalaman serta kepuasan mereka terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, terutama obat-obatan, menjadi tantangan utama bagi tenaga kesehatan, khususnya dalam menangani kondisi kritis atau penyakit langka. Kelangkaan obat dan bahan medis disebabkan oleh gangguan dalam rantai pasokan, keterbatasan anggaran, atau lonjakan permintaan yang tinggi. Situasi ini berdampak pada kualitas layanan, menghambat proses pemulihan pasien, menurunkan tingkat kepuasan pasien, serta mempengaruhi keputusan medis dalam menentukan alternatif pengobatan. Oke, yang selanjutnya ada penundaan klaim BPJS. Penundaan klaim BPJS sendiri seringkali berdampak pada kesejahteraan tenaga medis dan memutuskan motivasi kerja mereka. Keterlambatan ini berpengaruh terhadap arus kas rumah sakit, sehingga menghambat pembiayaan operasional dan mempengaruhi kebijakan alokasi serta perencanaan anggaran. Akibatnya, kualitas layanan kesehatan dapat terdampak. Selain itu, keterlambatan pembayaran juga berdampak pada insentif sumber daya manusia rumah sakit yang berperan penting dalam menjaga semangat kerja serta kualitas pelayanan. Jika insentif tenaga medis dan pegawai rumah sakit terhambat, maka pelayanan terhadap pasien BPJS dapat menurun, baik dari segi responsivitas, ketelitian, maupun kualitas pelayanan yang diberikan. Yang selanjutnya ada kurangnya komunikasi yang efektif.
Kurangnya komunikasi yang efektif antara tenaga medis dengan pasien dalam layanan BPJS seringkali menimbulkan kebingungan, terutama mengenai prosedur, hak, dan kewajiban pasien. Banyak pasien merasa kurang paham tentang alur rujukan, aturan penggunaan obat, atau estimasi waktu tunggu, yang akhirnya membuat pasien kesulitan dalam mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Ketidakjelasan informasi ini dapat membuat pasien merasa tidak dipedulikan, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap sistem kesehatan. Solusi yang dapat diterapkan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di atas yaitu yang pertama ada peningkatan kualitas SDM, yang kedua ada penambahan tenaga medis, yang ketiga ada pelatihan terhadap tenaga medis, yang keempat ada peningkatan komunikasi. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang teman saya sudah sampaikan. Kehidupan manusia di suatu negara selalu berkaitan dengan yang namanya pelayanan publik, yang mana pelayanan publik ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Salah satu bentuk pelayanan publik ada pada bidang kesehatan, yang mana hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Salah satu bentuk layanan kesehatan ada pada Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting di dalam program JKN ini. Namun sayangnya sumber daya manusia dalam pengimplementasian JKN banyak yang bermasalah bahkan menghambat program ini. Nah, program ini terhambat, namun di Indonesia sumber daya manusia justru menghambat program JKN ini. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut yang menghambat program JKN harus segera diselesaikan agar masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan dalam program JKN dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya pada forum diskusi di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.